Halo YouTube, salam edukatif. Berjumpa kembali bersama Pak Marcel dalam materi tematik terpadu ilmu pengetahuan alam kelas 5 sekolah dasar. Tetap di tema 3 yaitu makanan sehat, subtema 2 gangguan organ pencernaan. Yuk, adik-adik, kita simak baik-baik apa saja gangguan-gangguan pencernaan yang ada pada manusia. Yuk, simak baik-baik ya. Nah, inilah bagian-bagian organ pencernaan manusia. Organ-organnya sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya ya. Jadi di video ini Pak Marcel hanya menjelaskan apa saja gangguan-gangguan organ pencernaan manusia ya. Hanya mengingat kembali di rongga mulut masuk ya, kita kunyah, kita telan masuk ke esofagus. Dari situ masuk ke dalam lambung kita ya. Baru dari lambung ke usus halus. Lalu diproses, diserap sari-sari makanannya masuk ke dalam usus besar. Diproses kembali ya. Hingga pada akhirnya dikeluarkan melalui anus. Ya, itu ya proses sederhana sistem pencernaan kita. Nah, gangguan organ pencernaan bisa disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Ya, kita makan makanan yang tidak sehat, makan makanan sembarangan, ya, jajan sembarangan, tidak bersih. Nah, itu bisa jadi menjadikan organ pencernaan kita terganggu. Nah, karena kita gaya hidupnya tidak sehat, maka dari itu bibit-bibit penyakit akan masuk ke dalam tubuh kita. Baik bakteri maupun virus. Ya. Namun juga bisa juga disebabkan oleh kelainan sejak lahir. Jadi dari lahir kita sudah memiliki kelainan. Tentunya yang berkaitan dengan organ pencernaan. Ya. Nah, gangguan organ pencernaan ya. Di sini Bapak sebutkan ada 7 ya. Sariawan, sakit gigi, gastritis, sembelit, diare, usus buntu, dan hepatitis ya. Adik-adik mana yang sekiranya pernah adik-adik alami ya, tentunya ada ya beberapa yang pernah kita alami, baik dari sariawan, sakit gigi maupun diare. Ya. Sariawan. Sariawan itu apa? Luka yang berbentuk oval atau bulat ya, berwarna putih atau kekuningan dengan tepi berwarna merah akibat peradangan. Penyebabnya yaitu kekurangan vitamin, kekurangan nutrisi, luka mungkin karena tergigit ya,
dan infeksi lapisan kulit. Itu. Gejala: rasa nyeri pada area bibir dan mulut. Tentunya menjadikan hilang nafsu makan, karena ketika kita makan akan terasa nyeri atau sakit ketika makanan mengenai sariawan kita. Tentunya kita mencegahnya dengan makan makanan bergizi. Itu pencegahannya. Tentunya dan pengobatannya dengan banyak minum vitamin ya, buah ya, itu juga membantu kita untuk menghilangkan sariawan. Sakit gigi: peradangan pada pulpa atau lapisan gigi yang memiliki pembuluh darah dan saraf. Nah, itulah pulpa ya. Akibat sakit gigi: pembusukan atau luka pada gigi, itu akibatnya. Gejala: rasa nyeri di sekitar gigi dan rahang, sakit kepala, hilang nafsu makan. Nah, kita dapat mencegahnya dengan merawat kebersihan gigi dan mulut. Ya, kalau kita sering gosok gigi ya, minimal 2 kali sehari, nah tentunya gigi dan mulut kita akan bersih ya. Tidak lagi gigi berlubang ya, yang dapat menjadikan sakit gigi. Nah, sakit gigi itu berhubungan dengan otak kita. Jadi ketika kita sakit gigi, kita akan terasa pusing. Nah, atau sakit kepala. Nah, itu disebabkan oleh di kepala kita atau di wajah kita itu terdapat banyak saraf. Ya. Nah, saraf-saraf inilah yang meneruskan rangsangan rasa sakit yang kita rasakan ini. Ya, sakit gigi ini menuju ke otak. Jadi kita merasakan sakit pada gigi kita yang disebabkan oleh bakteri, misalnya gigi berlubang ya karena ada bakteri. Nah, bakteri ini memberikan rangsangan kepada saraf yang ada di kepala atau wajah kita. Nah, rangsangan inilah diteruskan masuk ke otak. Nah, oleh sebab itu ketika kita sakit gigi menjadikan diri kita juga sakit kepala. Ya, itu. Gastritis. Gastritis ini penyakit pada lambung. Akibatnya luka pada lambung, infeksi bakteri, dan efek samping dari obat-obatan. Nah, penyebabnya bisa karena stres ya. Dan terlambat makan. Gejalanya nyeri di perut bagian atas atau di ulu hati kita. Perut terasa kembung, mual, muntah, cepat merasa kenyang, hilangnya nafsu makan. Nah, tentunya kita bisa mencegah dengan
pola makan sehat, makan makanan bergizi, makan secara teratur, tidak terlambat makan. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang atau perilaku yang dapat mencegah penyakit gastritis. Sembelit. Apa itu sembelit? Yaitu sulit buang air besar. Akibatnya dari kurang asupan serat, ya, kurang makan sayur dan buah-buahan, ya, yang memiliki banyak serat. Kurang minum, ya. Terlalu lama feses bertahan di usus besar. Jadi kita sering menahan atau menunda untuk buang air besar. Nah, ini juga menjadi pemicu kita sembelit. Ya, jadi feses menjadi terlalu lama bertahan di usus besar karena sikap kita untuk menunda buang air besar. Gejalanya, buang air besar tidak teratur, sulit buang air besar, feses menjadi keras, mual, kembung, hilang nafsu makan. Kita dapat mencegahnya dengan minum minimal 8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Ya, minum air putih ya tentunya. Itu. Jadi penting kita minum air putih itu minimal 8 gelas per hari. Makan makanan berserat baik buah maupun sayuran. Ya. Jadi itu dapat mencegah kita atau kita terhindar dari sembelit. Diare. Diare ditandai dengan feses yang encer dan membuat diri kita sering buang air besar. Akibatnya mengonsumsi makanan yang mengandung bakteri. Ya. Ini mengapa mengonsumsi makanan yang mengandung bakteri? Karena kita sering makan sembarangan, jajan sembarangan, ya. Makan makanan yang tidak sehat. Ya. Makan makanan yang terkontaminasi bakteri. Ini. Makan makanan yang kotor, ya, di tempat yang kotor. Nah, ini bisa menimbulkan diare. Dan juga bisa karena kita terlalu banyak makan makanan yang memiliki rasa pedas. Nah, itu ya. Jadi itu juga bisa menjadi pemicu diare. Pencegahannya kita tidak makan sembarangan. Juga makan makanan yang tidak terlalu pedas. Boleh pedas tetapi juga ingat dengan perut kita agar kita tidak diare. Ya. Itu. Cara mengobatinya dengan minum oralit. Nah, ini salah satunya ya. Mengapa kita minum oralit? Karena dengan kita minum oralit saat diare dapat mengganti, ya, cairan yang hilang akibat diare, ya, yang kita keluarkan akibat diare
kita keluarkan melalui diare ya, karena oralit adalah cairan elektrolit yang dapat mengganti cairan yang hilang akibat diare. Hubungan makan makanan pedas dengan diare. Hubungannya adalah karena kandungan di cabai ya pada makanan pedas itu membuat lambung, usus, dan anus atau saluran pencernaan mengalami iritasi sehingga feses menjadi terlalu lunak dan banyak mengandung air. Itu ya. Itu jadi ketika kita makan makanan pedas bisa menjadi diare karena itu ya. Usus buntu atau nama lainnya adalah apendisitis. Ya. Jadi kondisi peradangan di usus buntu akibat dari tersumbatnya pangkal usus buntu oleh benda asing, bakteri membuat usus buntu membengkak ya, jadi karena tersumbat ya, penyumbatan itu menimbulkan benda asing ya atau sisa-sisa makanan yang ada di usus buntu tidak bisa keluar, tidak bisa bersih ya, menimbulkan sisa makanan itu menjadi bakteri ya, berubah menjadi bakteri dan menimbulkan usus buntu membengkak. Gejalanya nyeri perut di sisi kanan bawah ya, demam, nafsu makan berkurang, perut kembung. Pencegahannya kita banyak minum air. Tentunya juga makan makanan yang berserat. Pengobatannya ya ini bisa kalau sudah terlalu parah dengan operasi secara medis. Itu ya. Hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis yang masuk melalui makanan dan air atau minuman ya. Gejalanya mual, demam, kulit penderita menjadi kuning ya, menguning. Jika tidak diobati dapat berkembang menjadi kanker hati. Ya. Pencegahannya dengan menjaga kebersihan diri dan makanan. Ya, jadi makan makanan yang bersih, yang higienis. Dan tentunya makan makanan yang bergizi. Itu ya. Tentang hepatitis. Di sini juga Bapak menjelaskan hubungan sakit karena infeksi atau peradangan ya, yang disebabkan oleh bakteri atau virus dengan kita peka terhadap rasa pahit di indera pengecap kita atau di lidah. Jadi kita sakit, mengapa kita merasa pahit ketika makan atau minum? Ya, itu disebabkan oleh ketika kita mengalami peradangan ya, karena virus atau bakteri, itu membuat kadar protein dalam tubuh menjadi meningkat. Nah,
proteinnya meningkat karena protein itu dibutuhkan oleh tubuh untuk sistem kekebalan. Ya, sistem kekebalan untuk melawan penyakit tersebut. Nah, karena meningkatnya kadar protein inilah yang menyebabkan indera pengecap atau lidah kita menjadi terganggu dan kita sangat peka terhadap rasa pahit. Jadi kita makan atau minuman yang mungkin harusnya itu terasa manis, tetapi ketika kita sakit sampai di mulut, di lidah kita hanya bisa merasakan rasa pahit. Maka dari itu membuat kita dan adik-adik sekalian ya pasti akan hilang nafsu makan karena tidak enak makan ya. Karena semua makanan menjadi rasanya pahit. Ya. Sampai di sini adik-adik, saya kira penjelasan dari Pak Marcel sudah cukup jelas. Semoga materi gangguan organ pencernaan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.